Dihamu ama nami, ina nami, nadong disonwaing. Dohot dihamu sude ama nami, dohot ina nami, na sedang mengikuti ibadah di Bagas Tabi. Salam, selamat hari Minggu madihita, saluhuna. Hamu sasudena na dihaholongan di bagasan goarni Yesus Kristus. Sadarion, ari na arga situtu, ake jabat di luasya dop hita laho mamuji pasangap guarna. Arion ma na dijadihon ni Tuhan. Marjop ni roha jana marolopolop tu Jahoba ma sandok portibion. Puji hamu ma guarnia nasun badiai. Debatak kudoho giot marolopolo pa mamuji guarmu. Mardongan suling gondang dohot hasapi. Mardongan sora nagogo pasangap kon guarmu nabadiai atong taparadema endeta sian nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Rim mahita jongjong. Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na manopalangit dohot tanoon. Amen. Sangay siya naman dok terima kasih bain haulna, ido napasangap ko nau. Tuhalak na tigor ngoluna patuduhonot kuma, haluaan na siya nau. Haleluya tayo dehon. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatudosan jana para si roha. Kami paserep roha nami di jolomu jana kami pangido tuho. Sailehen asini rohamu manggohi roha nami. Jana sondangi roha nami markite hite tondimu. Aco muruh kami tinggalkon sandok dosa nami. Jana kami tangihon hatamu dabadiai. Sair maringanan mahatami di bagasan roha nami. Aco marparbatu na denggan kami. Kami pangido sudenai markite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juguk mahamu. Tapuji matuhata marendeta sian nomor 20 tolu ayat sada dohot opat.
Songon panggotin ito na di minggu ta sadarion hubasa sian hatani debata na tersurat di Markus 12 ayat 30 lalu tu 32 songon tersurat. Akon holong do rohamu di Tuhan debatamu sian sude tondimu dohot pamatangmu dohot sude pikiranmu dohot sian sude gogo na adong diho. Jananada napaduahon naum marga ima, akon holong do rohamunu dihalak na asing, songon pakkaholonguni munu di dirimu sendiri. Nadadong betona naum marga asing sian naduai, atong rimah hitamang idogogo sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, patuluskon na hombar tuhatami. Amin. Tapuji matuhata, warade enditas yang nomor 300 ayat 1 dohot 2. Rimba hita jongjong. Tatupo tima dosata nabahati tujolon ni debata martang yang mahita. Ale amanami jana debata nami na di Banua Ginjang para sirohana sumurung midahami. Hami parkatutu jana hami topo tido dosa dohot pangalaison nami nabahati di jolomu. Tatap mahami markite hite asini rohamu janase sama dosa nami sudena. Harani pakokop ni anak kaholongan ni rohamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jana si panguluhami. Lain tabegedupi hata baga-baga ni debata taringutu hajasaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Romahamu tuau sude hamu naloja jana nasorat bebanna hupasonak pehamu. Ihut kur kamu mana hudok marsiajar mahamu tuau. Akena lambuk duau jana naserep maroha. Jadi togar maton dimunu. Ake napasonak kondo huda-hudaku. Jana nayang do boban nahupa buat ke Tuhamu. Hasangapan ma di debata na diginjang. Amin. Juguk. Taparadenetas yang nomor 270 ayat 1 dohot 4.
Songon patujoloni jamita di minggu tasadarion, kubasama hatani debata, natar surat di Galatia 5, mamuka ayat 19 lalu tu ayat 20 sada, songonon ma hatana. Takasdo karejo nanibain nibaku humani na jati. Di bagasan akka pangalahon. Namar karusuan, harorangan, hahodaron, namanyong bagana-ganaan, sihir, parbadaan, persalisian, memikirkan diri sendiri, tahi-tahi najat, pamula-mula, gut-gut, marmabuk-mabuk, marpesta-pesta, dohot akka na asing. Salah hotu si sudena hupaingot mahamu, songon si paingotku na parjoloi. Anggo halak si songoni, inda maruli di tiat-tianani sian kerajaan ni debata olah nima. Sahana martua ma akan umbege hatan ni debata jana namar momosi di bagasan rohana. Amin. Kapara di endeta sian nomor 250 ayat sada dohot ayat 5. Rim mahita jongjong. Tau kuma hapor saya tay sungon bahala mangaku di sandok purtibion rim mahita mandok. Au por saya di debata ama nasun markuaso namano palangit dohot tanoon. Au por saya di Yesus Kristus anak ni debata nasasadai tuhata. Na ditubuhon ni tondi parbadia na ni anakku ni bujing-bujik si Maria. Na manaon parsahitan taran Pontius Pilatus paruhum diparsilakon namate ditanom manuat tu banuaturu ngot sian halak namate diari patuluhon manaik tu banua ginjang juguk disiamun di debata nasun markuaso mula kia musesya ni manguhumi halak na mangulu dohot namate au por saya ditondi parbadia sada parlagutan ni halak Kristen na badia, pardonganan ni halak Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hangoluan na somatak. Amin. Cukup. Tabi kema, tikting namasa di parlagutata, di minggu tasadarion, di ultima anon, dohot tangyang pangundian. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu ke-16 setelah Trinitatis 13 September
2020, ibadah minggu ke-16 setelah Trinitatis 13 September 2020 dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah dikirimkan melalui WA Group WIB masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang kedua, ibadah minggu ke-15 setelah Trinitatis 20 September 2020. Ibadah minggu ke-15 setelah Trinitatis 20 September 2020 akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA Group WIB masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang ketiga, pertanyaan keluarga. Akan dilaksanakan pertanyaan keluarga di hari Selasa, tanggal 15 September 2020, masuk pukul 18 WIB. Pertanyaan keluarga ini akan dilaksanakan melalui online streaming di YouTube GKPA PMB. Pelayan firman Pendeta David FS Imamora STH. Diharapkan partisipasi jemaat dalam mengikuti pertanyaan keluarga ini. Yang keempat, persembahan ibadah minggu, pertanyaan keluarga dan bulanan. Persembahan minggu selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada Sintua WIB masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah pada hari Kamis sampai Sabtu setiap minggunya. Sintua WIB akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari minggunya atau ditransfer. Yang kelima, katekisasi CD. Akan dilaksanakan katekisasi CD di hari Minggu 13 September, Sabtu 19 September, dan Minggu 20 September melalui aplikasi Zoom masuk pukul 16 WIB. Pengajar Pendeta Pelubis STH. Diharapkan kepada semua peserta CD untuk dapat mengikutinya. Yang keenam, baptisan kudus. Akan dilaksanakan baptisan kudus di hari Minggu 20 September 2020 di dalam ibadah live streaming. Bagi keluarga yang akan ikut dalam baptisan ini, silahkan mendaftarkan kepada Sintua WIB masing-masing. Diharapkan kepada keluarga yang mengikuti baptisan kudus ini agar yang hadir hanya kedua orang tua dan anak yang akan dibaptis dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan atau face shield. Pembinaan akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2020 di Gereja GKPA Medan Barat masuk pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Diharapkan kehadiran orang tua dari anak yang akan dibaptis. Yang ketujuh, Tok-Tok Porsan, pembangunan konsistori dan rumah koster GKPA Medan Barat. Jemaat yang sudah memberikan Tok-Tok Porsan pembangunan konsistori yaitu yang pertama keluarga Amang Ambola Spane, Boru Siahaan 250.000. Yang kedua Nyonya Siregar, Sintua LC Boru Sagala 250.000. Jadi saldo Tok-Tok Porsan pembangunan sampai tanggal Minggu 13 September 2020 adalah sebesar Rp24.500.000. Yang kedelapan, pelayanan diakonia GKPA Medan Barat. Tim diakonia masih tetap mengharapkan partisipasi dari jemaat dalam bentuk dana untuk pelaksanaan program-program selanjutnya di GKPA Parlagutan Medan Barat dengan menghubungi tim diakonia, yaitu yang pertama Pendeta David FS Imamora STH di nomor 0821 6672 1715, Sintua S. Ritonga di nomor 0812 306 72512, Sintua Tiur Mampur Situngkir di nomor 0821 6276 1775 dan Sintua Dina Borupane di nomor 0813 6646 6390. Oke, demikian pembacaan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami, dari hari-hari yang boleh kami lalui sepanjang minggu ini hingga sampai pada saat ini. Bapak, kami bersyukur saat ini kami boleh melakukan ibadah minggu Bapak di rumah-Mu yang kudus ini.
Walaupun pada saat ini kami tidak dapat bersekutu bersama-sama dengan jemaatmu yang hanya dapat melakukan ibadah bersama dengan kami secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan tambah-tambahkan iman bagi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, kami bersyukur untuk segala pelayanan yang boleh kami lakukan 1 minggu yang lalu di gerejamu ini, Bapak. Pelayanan yang berupa dari kategorial, baik juga pelayanan sermon dari majelis Bapak, semuanya itu boleh kami lakukan atas kuasa Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau serahkan untuk segala program-program yang akan kami lakukan dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan tetap campur tangan di setiap program yang kami rencanakan, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapak, saat ini kami juga mau bersyukur buat jemaat Tuhan yang bersuka cita atas bertambahnya usia mereka dalam 1 minggu ini, Bapak. Dan juga buat keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Engkau berkati mereka, Bapak, melalui bertambahnya usia mereka, sehingga mereka menyadari akan kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, Bapak. Berkati juga keluarga-keluarga yang melayani, yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, kiranya mereka juga semakin bersyukur atas kehadiran Tuhan di dalam keluarga mereka, dan mereka boleh tetap menyerahkan kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa, Bapak, buat saudara-saudara kami yang merasakan sakit penyakit, Bapak, yang lemah tubuhnya. Tuhan boleh menyertai mereka, Bapak. Tuhan boleh memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini melalui perobatan medis dan obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan juga melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga semuanya itu boleh memberikan kesembuhan bagi mereka, dan boleh di hari-hari yang akan datang mereka boleh bersekutu bersama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kedua para medis yang merawat mereka, kiranya mereka boleh melalui para medis ini mereka boleh memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, dan juga saudara keluarga yang merawat mereka, Bapak, kiranya Engkau memberikan kesabaran bagi mereka dalam menantikan pertolongan Tuhan atas kesembuhan saudara-saudara mereka ini. Bapak, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang boleh bersyukur atas pekerjaan mereka, usaha mereka, dan mereka boleh memberikan ucapan syukur melalui perpuluhan dan persembahan bulanan kepada gerejamu ini, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara-saudara kami ini, Engkau tambahkan berkat atas pekerjaan dan usaha mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, mereka boleh memberikan yang lebih baik lagi bagi gerejamu ini. Berkati juga gerejamu ini, Tuhan, melalui PHP dan jemaat dan majelis untuk mengelola persembahan yang diberikan saudara-saudara kami ini, sehingga boleh digunakan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapak, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, simpatisan di KPA yang turut ikut mengikuti ibadah kami ini, Bapak, mengikuti GKPA ini. Kiranya mulai simpatisan kami, mulai dari yang tua, muda, dan anak-anak, Bapak, Tuhan juga berkati mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh selalu merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat saudara kami yang ikut melayani dalam pelayanan medis, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bapak, yaitu Martina Boru Pasaribu, Bapak, yang melayani di Wisma Atlet. Tuhan boleh berkati dia melalui pelayanannya untuk merawat orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati dia, bahkan Tuhan boleh melindungi dia sehingga dia tidak ikut terpapar, Bapak. Dan kami rindu dia akan hari-hari yang akan datang, kami boleh mendengar kabar baik dari saudara kami ini. Kami juga berdoa buat negara kami ini, Bapak, yang masih dalam pergumulan menghadapi virus COVID-19. Tuhan boleh menyertai kami, Bapak. Juga kami boleh selalu berharap akan kasih Tuhan, sehingga kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, akan kuasa Tuhan, sehingga
virus ini di hari-hari yang akan datang boleh tidak ada lagi dari dunia ini Bapa, dan kami semuanya itu mempercayakannya kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi dari hamba-Mu, Pendeta David Farah Nomora yang akan menyampaikannya Bapa. Tuhan boleh memberikan Roh Kudus Tuhan kepadanya, kiranya firman yang disampaikannya nanti boleh menjadi pedoman hidup bagi kami Bapa, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, kiranya kami juga akan boleh mengerti akan firman yang disampaikannya nanti Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Untuk itu kami mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Masih banyak akan kami sampaikan Bapa, juga jemaat-jemaat Tuhan mungkin yang tidak dapat menyampaikan pergumulan dalam kehidupan mereka sehari-hari kepada kami Bapa. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami ini Bapa, baik itu melalui pergumulan hidupnya, baik itu pekerjaan atau juga dalam usaha pencarian teman hidup dan lain sebagainya Bapa. Kami serahkan semua pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka juga kiranya boleh percaya bahwa pertolongan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabigi majulu hatani debata nagabi ojahan dihita lahu palagut haulta. Imana tersurat di Lukas onom ayat 28 songonon ma hatana. Lehen hamu ma tuhalak na asing acolaing di lehen debatamu se tuhamu. Jagiton ni tanganmu no masih lehen maruseuse nadung disuhat dihamu. Akke persuhatan na dipake munu tuhalak na asing lengido dipake persuhatan tuhamu. Ulah nima sahana tapalagut mahaul tanah parjodoh na paduahon marende mahita sia nomor 244 ayat sada dohot udutna.
Tangyang Maita, Dameni debata na sumurung sian salud roa, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Saloma dihita sudena, damang dainang nani haulungi di bagasan Yesus Kristus. Hata ni debata di minggu sadarion ima dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai yang ke-11. Kami bacakan di sini dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Tersambut ma dohot ende. Pasu-pasu macam bintang di bagasan rohaku, asal tong-tong matahari dan lai mengolong hatami, diporangi di rohaku, roh di pangalaoki, sai dari damam marbatku, di ngolungku hatami. Sekali lagi saya sambut Amang dan Inang yang ada di rumah dan yang ada di sini. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Damang Dainang, hari ini di minggu kita akan mendengar firman Tuhan dengan topik kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan dengan kenikmatan duniawi? Ya, kenikmatan duniawi, saya rasa itu pemahaman yang sangat universal ya, menyeluruh, semua nikmat, penderitaan pun nikmat.
Iya, nikmat bagi orang lain yang gak suka sama dia. Pasti. Kenikmatan duniawi itu sangat luas, tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kenikmatan duniawi gambarannya seperti halnya yang dikatakan dalam epistel. Epistel kita dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21 banyak diuraikan. Apa itu? Mengenai setiap keberdosaan. Yang saya lihat pesta pora ternyata bagian daripada kenikmatan duniawi dan keberdosaan ya, pesta pora. Jadi jangan-jangan sekali-sekali kita pesta pora. Ya, jangan sekali-sekali kita pesta pora. Luar biasa sekali apa yang digambarkan Paulus di kitab Galatia tentang kenikmatan duniawi. Hal yang sering kita lakukan terkhusus yaitu pesta pora. Siapa yang tidak pernah pesta pora? Ya, siapa yang tidak pernah pesta pora? Jadi ketika saya membaca ini, saya terenung seperti halnya perlu kita renungkan. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Maksudnya, ketika engkau hidup, apa tujuanmu? Apa yang engkau cari? Dan membuat saya teringat dengan lagunya anak sekolah minggu yang saya pikir sangat luas sekali maknanya. Apa yang dicari orang? Ya, uang. Kalau kita lihat, kita bayangkan ya, bagaimana firman Tuhan juga mengatakan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Jikalau kita lihat teliti satu persatu apa yang disampaikan Galatia, di situ semua bisa kita lakukan dengan uang. Ya. Kalimat yang pertama dikatakan Galatia di situ yaitu bahwasanya pencabulan bisa dilakukan dengan uang. Jadi saudaraku yang terkasih, sederhananya yang dinyatakan oleh si Paulus dalam Galatia itulah kenikmatan duniawi yang membawa kepada kesia-siaan. Iya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat apa yang kita cari dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan uang. Uang yang bisa memberikanmu jabatan. Uang yang bisa memberikanmu pangkat. Dan uang yang bisa menjadikanmu memiliki kepopularitasan. Ya semua bisa karena uang. Sehingga ternyata uang merupakan suatu kesia-siaan. Ya. Dan itu yang terlihat dalam kehidupan manusia. Manusia yang tidak pernah puas di dalam kehidupannya. Pengkhotbah 1 ayat 8 mengatakan bahwasanya mata tidak akan kenyang melihat dan telinga tidak akan puas mendengar. Jadi manusia itu yang tidak pernah puas dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, mencari lebih, dan itulah karakter manusia oleh keberdosaan. Jadi itu yang perlu kita renungkan, apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan kita. Pada hari ini melalui pengkhotbah, bagaimana Salomo, raja hikmat dan kebijaksanaan, menyatakan suatu gambaran bahwasanya segala sesuatu itu adalah sia-sia. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana mungkin Salomo menyimpulkan bahwasanya apa yang ada dalam kehidupan manusia, apa yang ada di bawah kolong langit ini, apa yang ada di dunia ini adalah suatu kesia-siaan. Salomo mengatakan demikian. Apakah itu benar? Jikalau kita merasakan, apakah itu benar? Suatu kesia-siaan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kita melihat bahwasanya di sini bagaimana Salomo menyatakan suatu kebenaran, bahwasanya hidup manusia, segala sesuatu yang dihidupi manusia itu adalah suatu kesia-siaan. Dirinya sendiri, Salomo menjadikan dirinya sebagai contoh
ataupun model melalui firman Tuhan hari ini. Dalam ayat 4 sampai ayat ke-10 dikatakannya bagaimana? Aku dan aku telah melakukan segalanya. Aku telah menjadi kaya, aku memiliki segalanya. Dan apa yang dikatakan dia dalam ayat yang ke-14 bahwasanya apa yang kulakukan itu ternyata sia-sia. Wah, luar biasa sekali. Bagaimana Salomo mengatakan apa yang kulakukan sia-sia? Suatu perenungan yang besar yang dilakukan oleh Salomo. Dan masih pertanyaan bagi kita, apakah itu benar? Bahwasanya apa yang ada di tengah-tengah dunia ini suatu kesia-siaan. Dan Raja Hikmat dan kebijaksanaan Salomo mengatakan bahwasanya ya, kesia-siaan. Bagaimana Salomo mencari makna kehidupan yang benar? Aku telah membangun, aku telah memiliki gundik banyak, aku telah memiliki kekayaan tanah, aku telah mengambil dari orang-orang, raja-raja dan kepala-kepala daerah. Kita melihat di sini, Salomo orang yang memiliki ketenaran yang tinggi, memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki kepintaran yang sangat luar biasa dari siapapun. Jadi saudaraku, ini yang kita lihat dari Salomo. Apa yang dilakukannya, yang dia dapat melalui penelitiannya, melalui renungannya, bahwasanya hidupnya itu yang dia lakukan sia-sia. Sia-sia seperti halnya menjaring angin. Ketika dia mau menjaring, yang dijaring angin, apa yang dapat? Tidak ada. Apa yang dia usahakan dengan segala jeripayanya? Tidak ada. Mengapa dia mengatakan hal yang demikian? Karena pada akhirnya dia jatuh ke dalam keberdosaan. Salomo menjadi orang yang pendosa ketika dia memiliki segalanya, dan dia dengan upayanya mengatakan bahwasanya aku telah memperoleh ini dengan kekuatanku, yang membuat dia menjadi pendosa. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang ingin disampaikan si Salomo di sini dalam firman Tuhan? Untuk apa memiliki segalanya jikalau akhirnya kita menjadi manusia yang berdosa? Untuk apa memiliki segalanya dan pada akhirnya kita menjadi orang yang berdosa? Di mana orang yang berdosa tidak lagi mengenal Allah. Di mana orang yang berdosa tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Di mana orang yang berdosa tidak lagi menyatakan dengan imannya bahwasanya Tuhan itu hidup dalam kehidupannya. Melalui perenungan dia ini, dia menemukan jawabannya. Sehingga apa yang dia katakan bahwasanya segala sesuatu itu sia-sia. Ya, itu yang ingin disampaikan Salomo bagi kita, Bapak Ibu, Damang Dainang, untuk kita renungkan. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita, jikalau itu membawa kepada ketidakbergunaan. Ketika itu membawa kepada ketidakbergunaan, ya. Salomo memahami bahwasanya segala sesuatu adalah daripada Allah. Segala sesuatu adalah daripada Allah, sehingga memiliki pemahaman perenungan apa yang kuupayakan selama ini adalah sia-sia ketika aku jatuh ke dalam dosa. Aku memiliki segala kepintaran, tapi aku berdosa, aku menjadi tak berguna. Ya. Ketika aku memiliki kekayaan tetapi menjadi seorang pendosa, maka itu tak ada gunanya. Jadi apa yang dipahami Salomo bahwasanya segala sesuatu itu daripada Allah. Namun karena kita menjadi berdosa, kita menganggap apa yang kita miliki adalah milik kita sendiri, dan apa yang kita miliki adalah hasil daripada upayaku sendiri. Ini yang direnungkan, ini yang ingin disampaikan si Salomo dalam kehidupan kita, seperti halnya dikatakan dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Aku dan aku telah mengupayakan, aku telah begini, aku telah membuat ini. Tapi pertanyaannya di situ, apakah ketika engkau telah menerima hasil upayamu,
kamu hidup dalam kehendak Tuhan. Kamu hidup dalam kebenaran Tuhan. Kamu hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi saudaraku, ini yang ingin disampaikan. Ya. Bagaimana ketika kita memiliki pemahaman bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki adalah upaya kita sendiri, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena ketika kita mati, apa gunanya hasil dari hasil upaya kita? Ada dong gunanya untuk keturunanku. Ternyata setelah diwariskan kepada keturunan kita tidak lagi mengingatkan kita. Keturunan kita malah semakin jatuh kepada keberdosaan. Jadi apa hasil daripada upaya kita? Apa hasil daripada usaha kita ketika kita nanti pada akhirnya mati? Kita bawa mati kah? Apa yang kita upayakan setiap yang ada dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang ingin disampaikan Salomo, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus di sini yaitu, ya, dia menyadari bahwasanya dia sudah memiliki segalanya apapun itu. Tetapi apakah ada kepuasan dalam hatinya? Tetapi apakah ada kebenaran dalam hatinya? Yang ingin disampaikan Paulus memang melalui firman Tuhan di sini yaitu hiduplah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hiduplah dengan hikmat yang daripada Tuhan supaya kita mengetahui apa yang benar di dalam kehidupan kita. Supaya kita mengetahui apa yang benar dalam kehidupan kita dan menjadikan hidupmu tidaklah sia-sia. Yang maksudnya hidup dalam Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya, jikalau kita melihat perikop sesudahnya, setelah di dalam pasal yang ketiga bagaimana Salomo mengatakan, segala sesuatu ada waktunya. Ketika engkau bekerja, bekerjalah. Ketika engkau makan, makanlah, dan seterusnya. Apa yang ingin disampaikan di sini oleh si Salomo yaitu bahwasanya Bapak Ibu yang terkasih, ketika engkau taat dalam kehidupanmu, melakukan sesuai dengan aturannya, yaitu aturan Tuhan, maka engkau telah hidup di dalam Tuhan dan engkau menyatakan takut akan Tuhan. Ya, semua ada waktunya sehingga engkau haruslah bijak menghidupi waktu-waktumu. Haruslah engkau bijak di dalam menjalani kehidupanmu dalam Pengkhotbah 3, di mana ketika engkau menghidupi pekerjaanmu, aktivitasmu, biarlah hidupmu itu, aktivitasmu itu, pekerjaanmu itu menghasilkan suatu kegunaan. Ya, tidak sia-sia. Tapi Salomo mengatakan semuanya adalah sia-sia. Di dalam pasal ketiga ini jawaban daripada Salomo tentang ada yang tidak sia-sia ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Ya, ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 di pasal 3 ini, bagaimana Salomo mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini tujuannya, bahwasanya manusia tidak menyelami bagaimana pemikiran Allah. Ya, manusia tidak memahami bagaimana cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Sehingga manusia jarang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan tidak membangun dan tidak berguna. Bagaimana Paulus mengatakan mengenai firman Tuhan ini? Ya, segala sesuatu itu boleh. Ya, segala sesuatu itu boleh, tapi segala sesuatu itu tidak berguna. Segala sesuatu itu benar, tapi segala sesuatu itu tidak membangun. Apa yang ingin disampaikan di sini? Pada dasarnya, pada mulanya, pada awalnya, segala sesuatu itu sangatlah amat baik. Jadi segala sesuatu yang berasal daripada Allah sangatlah baik. Hanya saja karena dosa manusia,
menjadi terombang-ambing. Tidak lagi tahu melakukan mana yang benar, mana yang membangun, mana yang berguna. Melakukan segala sesuatu dan menjadi sesuatu yang tidak berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Lakukan segala sesuatu, lakukan. Asalkan itu berguna dan asalkan itu membangun. Ya. Seperti awal tadi saya katakan, apa yang dicari orang? Uang. Berguna tidak? Kalau tidak berguna ngapain dicari? Ternyata berguna. Gunakanlah sesuai dengan porsinya. Gunakan sesuai dengan porsinya, maka itu akan berguna. Terkhusus gunakanlah segala apa yang kau miliki, yang engkau terima daripada Tuhan untuk Tuhan. Ini yang ingin disampaikan. Hiduplah untuk Tuhan dan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, ini dia intinya. Kau membangun suatu taman, kau membangun suatu kebun, kau memiliki tanah yang luas, kau memiliki sawit yang lebar. Jikalau kau bekerja di situ hanya untuk dirimu sendiri, tak ada gunanya. Tapi ketika engkau bekerja melakukan itu semua untuk Tuhan, berguna untuk Tuhan. Sehingga dikatakan ketika engkau hidup, hiduplah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 mengatakan hal demikian. Segala aktivitasmu hiduplah untuk Tuhan. Jangan menjadi sia-sia, jangan menjadi tidak berguna, jangan menjadi suatu hal yang tidak membangun. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus berani mengatakan, semua itu boleh, semua itu benar. Tapi gak semuanya itu membangun, tidak semuanya itu benar. Ya. Bergereja pun sia-sia ketika dalam hatimu mencaci maki saudaramu yang di sebelah. Ya. Bersekutu pun akan menjadi sia-sia. Ini yang ingin disampaikan oleh Salomo. Lakukanlah kehidupanmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk berdosa. Sehingga 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan semuanya boleh dilakukan dan lakukanlah itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah mencuri untuk kemuliaan Tuhan? Tidak. Maka jangan lakukan. Apakah membunuh untuk memuliakan Tuhan? Tidak. Jangan lakukan. Tapi ketika kau mengatakan bahwasanya aku mau melakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah dengan benar sehingga memang kita dituntut untuk bijak dan berhikmatlah menjalani kehidupan kita. Hikmat yang daripada Tuhan dan bijak yang daripada Tuhan, seperti halnya Salomo yang memahami itu dan menyadari itu, dan dia hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika dia berdosa, dia datang kepada Tuhan meminta pertobatan, pengampunan untuk bisa hidup benar yang tidak sia-sia dan menjadi hal yang berguna dalam kehidupannya dan di dalam sekitar. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika dikatakan apa yang kita cari dalam kehidupan kita, ya kita cari ini. Ini biasanya dipakai zaman anak sekarang, yaitu kasih ya, cinta ya. Cari saja cinta. Kasih yang diajari oleh Kristus Yesus untuk kita bisa hidup dalam kebenarannya. Sehingga apa yang diteliti oleh si Salomo, ya ketika engkau mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan, maka itu tidak menjadi sia-sia. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita untuk hidup takut akan Tuhan, supaya jauh kesia-siaan, supaya jauh ketidakbergunaan, supaya jauh ketidakbenaran. Tapi hiduplah takut akan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, yang hidup dalam perintah Tuhan, yang hidup dalam memprioritaskan firman Allah menjadi kekuatan setiap langkah kakinya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena yang daripada Allah adalah baik, dan marilah kita
anak-anak yang daripada Allah hidup dalam kebenaran Allah dan kebaikan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sambut dohot ende. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu. Kau menyertai kami dalam firman-Mu. Berikan kami kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami dinaungi oleh Roh Kudus-Mu untuk hidup dalam kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu yang daripada Tuhan menyatakan kebenaran. Tuntun kami, bimbing kami untuk melakukan hal itu dan bijak hidup di dalam dunia ini dan tidak menjadi terikat dalam kenikmatan duniawi. Menjauhkan kami dari setiap keberdosaan. Kuatkan kami ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan biarkanlah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tong tapalagut mahaulta marinde mahita. Raprima ita jongjong endem ma ayat 3. Di surga awadomu dona di simangolo nama ligor ligioku Jesus si partor kisonku di adopani bogiai ku endehon haleluya dohot atas nama Tuhan salolot nai Tapasahat ma haul tahun tu debata aco di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata
amanami na di banua ginjang. Hodo haroan nisu de si lehen-lehen na denggan dohot siluan na sanggam. Hami pasahat ma sian na nilehen mi tuhami. Gabe haul nami tuho. Saya jagit mai gabe uap na khusus dia dopanmu. Pasu-pasu mai jana jagaon. Aco hami pargunaon haulon lau patimbulkon harajaanmu di tonga-tonga ni parlagutanmu. Dohot di portibion. Sai ukap ma rohanami marhite-hite tondimu. Aco murhami tanda si len-len mi tuhami. Aco murringgas hami mandokon tarimo kasih Tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Raprimaita mandok tangyang ale amanam. Ale amanami na di banuang gijang. Pinorbadia magoarmu. Roma harajaanmu. Tulus ma rohamu songon di banuang gijang songon di muse di tanoon. Lehen ma dihami panganon nami ganop ari sadarion. Sesama dosa nami. Songon amin manyesa dosa ni dongan nami namar dosa dihami. Ulang pamasu hami tu bagasan pandugaan. Tapi palua mahami sian pangagoy. Di baiko dom punah rajaan. Dohot hagogoan. Dohot hasangapa. Salolot ni lolotna. Tajakit ma pasu-pasu sian tuat debata. Di pasu-pasu jana di jagon tuan debata maho. Di sodang tuan debata ma bohina tuho. Jana asima rohana midaho. Di adopkon Tuhan debata ma bohina tuho. Jana di pasaur ma dame na tutondimu. Amin. Horas selamat hari Minggu ma dihita sasudena.